Seperti kata orang-orang, mendaki adalah hal yang paling dinantikan. Nah, kenalkan guys, ini teman saya yang bernama Lutfi. Di tengah perjalanan, sinar mentari mulai menampakkan cahayanya, menyambut penduduk bumi dengan segala kehangatan yang diberikan kala itu. Seakan menandakan bahwa perjalanan kami kali ini direstui oleh Sang Pencipta. Keindahan mentari pagi seolah mengajak kami berhenti sebentar untuk menikmatinya. Namun, untuk memburu waktu agar siang tidak terkena hujan di trek, kita tetap melanjutkan perjalanan ke base camp. Halo guys, tadi kita sudah ada guys. Kali ini kita mulai pendakian pukul 6.00. OTW dari rumah jam berapa? Setengah 5. Habis sholat subuh langsung OTW. Habis ini jam 6 selesai Regis. OTW ke puncak. Di pendakian kali ini bisa dibilang saya jadi porter. Ini baru pertama kali saya gendong carrier dari base camp sampai puncak. Ya, hitung-hitung sekalian tes fisik. Jikalau mendaki ke gunung yang tingginya 2000-an atau 3000-an, saya kuat dan siap untuk melakukannya lagi. Lihat ya, dia bawa carrier. Nah, princess mah bawa badan. Di pendakian kali ini kami beranggotakan 4 orang, dan yang depan ini bernama Alika. Aman Alika? Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di pos ojek yang letaknya tidak jauh dari campground, hanya 10 meter saja mungkin. Jadi kita di sini jam 6:30 ya. Guys, kita ada di campground. Ini potak nih. Lihat sabar bang. Mbak. Coba lihat. Lihat nggak guys? Kalau kelihatan. Uish. Mantap nggak guys? Tidak sia-sia. Karena tidak ingin melewatkan momen, kami pun membuat video sinematik dan berfoto Ria di sini. Oke, setelah 1 jam kita sampai di campground. Foto-foto bentar, istirahat, makan, minum, lanjut trekking lagi menuju ke puncak. Videoin lo kayak gitu. Ya sudah. Oke, udah masuki jalur yang agak sulit. Berbatu dan tanah. Agak gelegean loh. Sebelah sana itu base camp. Sebelah sana itu base camp Punggung Naga. Mau ke puncak Ratai. Ya, base campnya di sana. Dan ini sebelahnya kita menuju ke puncak Nirwana via Bukit Lantana. Treknya seperti ini. Setelah tadi ini lumayan ada berbatu sedikit.
Oke, saya sudah duluan dan itu ada tanda anak panah. Mereka masih di bawah, foto ya sambil istirahat juga. Aku duluan istirahat karena bawa carrier lumayan berat, jadi aku istirahat agak lama dari mereka. Nanti mereka ke sini istirahat bentar, kita lanjut naik lagi. Ya, ini namanya Luti. Yang depan aman, Luti. Nah itu yang belakang. Aman ya, Lik? Aman. Sampai pintu rimba. Tidak jauh dari jarak saya berhenti tadi, sampailah kita di pintu rimba, kurang lebih 20 meter dari jarak tadi. Kita sudah memasuki wilayah padat vegetasi. Tapi beneran landai loh, Kak. Ini agak landai. Baru tadi yang dibuat itu. Nggak landai. Makanya nanjak. Ini trek habis hujan kemarin. Kita trek. Ini kalau bawa Ica sama Hana, udah ngesot dia. Yang tadi itu. Kok bisa kenal Ica sih, Kak? Jam 8.00. Pas satu. Satu, ayo cepat sini. Ini Ruana. Ayo. Pas satu. Dengan view-nya. Cakep banget. Oh, kamu gak ngeliat foto yang di bawah tadi? Setelah perjalanan yang lumayan jauh, sampai juga karena treknya hujan, dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu 1 jam. Kita pos 2. Di trek Nirwana ini terbilang cukup menanjak, konsisten, sulit, becek karena habis hujan kemarin sore, jadi lumpur gitu, becek, lembek, ya itulah tantangannya. Sampai lembah Nirwana posko 4. Tenaganya benar-benar aku rasakan kurang tidur dan kurang persiapan olahraga juga. Yang punya foto siapa? Rencang-rencang, kita ada di pos 4. Kita istirahat dulu sebelum kita akan naik ke puncak. Dan setelah pos 4, treknya gimana, Rika? Mantap guys, di situ ada jalur air dan kita harus melewati air. Terus kamu lihat jalurnya. Nih jalurnya guys. Menurut kita sih ini untuk di pesawaran. Tantangan dari pos 4 menuju ke puncak lumayan menanjak. Nggak lumayan lagi sih. Buat kami para pemula agak mengagetkan karena disajikan dengan tanjakan yang tiada henti di sini. Tapi wah, masya Allah banget. Trek ini mengajarkan kepada kami bahwa setiap perjalanan yang ujungnya pasti ada keindahan, butuh perjuangan juga untuk mencapainya. Tanjakan demi tanjakan pun kita lewati dengan sedikit ngeluh dan masya Allah banget, ya Allah ya kita lewatin karena ini benar-benar di luar ekspektasi kami. Dan aku pun hampir nyerah di trek ini karena benar-benar habis tenaganya dan kurang tidur, benar-benar trek yang di luar ekspektasi banget. Setelah perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya kami pun sampai di puncak Nirwana. Ya, setelah selesai mengabadikan momen-momen indah di puncak, kami pun memasak logistik yang sudah dibawa sejak tadi.
kacamata, mana kacamata? Masak nasi. Masak nasi. Masak dulu, Bo. Setelah selesai makan, kami pun lanjut turun karena takut akan ada badai atau hujan di atas nanti. Yang bilang saya kok mendaki suka ditinggal, mana? Saya di belakang sendiri nih, di orang bertiga sudah duluan. Saya di belakang santuy. Kok carrier susah, mau lari-lari takut jatuh. Tadi aja udah jatuh 1 kali aku di atas itu. Emang treknya susah, pengurunan. Tapi mungkin ketemu mereka di base camp mungkin. Ini treknya udah nggak terlalu susah dari sini. Saya kira tadinya saya sudah tertinggal jauh dari mereka. Ternyata mereka menunggu saya, dan karena di trek ternyata cukup ramai para pendaki yang baru mulai trekking, dan sayangnya saya tidak sempat merekam mereka. Ya takut privasi juga sih. Dan di sela-sela trek kosong kita menyematkan untuk lari-lari kecil di sini. Wah, ada kaki 1000 guys. Di sini kami bertemu di trek menuju ke campground. Sumpah ini aslinya lebih gede dari yang kalian lihat di sini. Di trek terbuka menuju ke campground, ternyata kabut mulai naik ke atas dan ini pekat banget. Jarak pandangnya minim. Setelah sampai di campground, kami pun langsung naik ojek menuju ke base camp dan buru-buru pulang. Takut kena hujan di jalan. Ya, sambil menunggu sampai ke base camp, di tengah perjalanan saya pun ngobrol dengan tukang ojeknya. Ternyata tukang ojeknya ini orang Jawa guys. Ngapak lagi. Jadi lucu gitu logatnya. Wih, rame. Alhamdulillah. Jangan terlalu terang, nanti banyak yang tidak senang. Allah. Mau gimana jangan terlalu terang, orang kita nggak pernah redup. Asik. Senai kentam ku dengan